orang mana yang akan menerima kita dengan kejadian itu semua? Orang mana sih yang akan membersamai kita seumur hidup kita di dunia dan sampai di akhirat? Ya Allah, susah banget ngebayang gitu. Dan yang namanya menikah, yang namanya ngomongin jodoh itu kan sampai ke pernikahan. Dan pernikahan itu tujuan kita bukan hanya bersama di dunia kan, tapi juga bersama hingga di surganya, bersama sampai jannah, sakinah sampai jannah. Masya Allah, kapan ya aku dapat doa semoga sakinah sampai jannah. Amin. Semoga suatu saat kita sama-sama berdoa dan didoakan itu ya oleh orang-orang sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih udah mampir ke channel YouTube Sally. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Dan semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman. Jadi nontonnya nggak sia-sia. Amin. By the way teman-teman, sekarang kita mau bahas apa sih kira-kira? Gini, saya punya ide gimana kalau kita bahas tentang sesuatu hal yang akhir-akhir ini tuh banyak difikirkan, dibicarakan oleh anak-anak muda. Apakah itu? Anak-anak muda sekarang ini nih, itu banyak sekali memikirkan hal itu. Itu adalah JODOH, jodoh. Ya, jadi sekarang kita bahas tentang jodoh. Jomblo. Biasanya kalau jomblo semangat banget bahas tentang jodoh, karena jomblo itu bertanya-tanya ya kan, jodoh aku lagi apa, jodoh aku di mana, kok gak ada yang datang, emang jodoh aku on-the-way-nya lewat mana sih, emang macet, apa dia nyasar sehingga dia gak nyampe-nyampe. Ya Allah, jomblo sedih banget sih, aku turut bersedia karena aku pun jomblo. Tapi gak apa-apa, jomblo itu adalah pilihan, jomblo itu bukan nasib, oke? Jadi jomblo itu pilihan kita kok yang memilih untuk jomblo ya kan, karena daripada kita bersama dengan orang yang gak tepat di waktu yang lama dan itu adalah ngabisin waktu, mending kita menunggu orang yang tepat untuk datang sambil kita memperbaiki diri dan menambah ilmu dan pengetahuan, ya kan? Ini di channel Indah kali ini, di video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk berhalusinasi. Gak jelas banget sih saya bikin channel buat berhalusinasi. Nggak, gimana kalau kita halu dulu? Kira-kira teman-teman itu mau jodoh yang seperti apa sih? Atau begini, Kak Sally, aku maunya jodoh yang sepeka Oppa Minho, atau aku maunya jodoh yang sesosit Oppa Changwook. Aku maunya tahu nggak nih Oppa Minho dan Oppa Changwook? Jadi mereka itu adalah salah dua orang pemeran drama Korea. Ya, saya juga suka banget sama karakter mereka di dalam drama ya. Kan Kak itu sekali lagi itu hanya drama dan bukan nyata. Jadi itu hanya cerita yang bikinan manusia. Jadi nggak nyata juga. Cuma saya suka aja gitu sama karakter-karakter mereka yang ada dalam drama itu gitu. Atau aku maunya orang yang suaranya ini kalau ngimamin sholat seperti Syakir Daulay. Jadi aku berasa sholat di Masjidil Haram. Atau aku maunya suaranya itu yang kalau murojaah atau ngaji itu selembut Muzammil. Jadi aku setiap malam bisa dengerin suara dia ngaji, itu adem banget hati aku. Terus atau aku maunya jodoh yang secerdas Ustadz Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao, assalamualaikum Ustadz, assalamualaikum Umalillah. Siapa tahu suatu saat mereka nonton video aku kan. Aku ngefans banget sama Ustadz Felix Xiao, karena Ustadz Felix Xiao itu cerdas banget cara dia nyampein materi-materi di YouTube yang aku tonton itu. Pas banget kata-katanya itu bikin aku langsung ngerti, langsung ngerti. Pokoknya cerdas banget dia Ustadz Felix, aku ngefans banget. Masya Allah Ustadz Felix.
Nah itu maunya yang sebaik mereka, yang seperti mereka, yang sesoleh mereka, yang setaat mereka. Sama dong, aku juga gitu. Aku mau yang sebaik, semua kebaikan-kebaikan yang ada di mereka. Aku mau jodoh-jodoh yang kayak gitu, yang menurut kita tuh kayak yang perfect banget gitu kan. Tapi teman-teman, perlu kita ingat adalah bahwa jodoh itu adalah cerminan diri kita. Jadi gimana kita sekarang, gimana karakter kita, gimana keseharian kita, gimana kebiasaan kita, begitupun jodoh kita. Jodoh kita seperti apa itu adalah cerminan diri kita. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau jodoh yang soleh, yang jadi kita harus sambil menunggu dia datang, sambil atau untuk yang bagi yang laki-laki sambil mencari jodoh yang soleha, kalian pun harus sambil mempersoleh diri. Untuk yang perempuan sambil menunggu jodoh yang soleh datang, kita pun harus mempersoleha diri. Jadi sambil menunggu kita sambil memperbaiki diri kita untuk semakin hari semakin baik, ya kan? Kan kalau kita baik, jodoh kita juga baik, ya kan? Terus gimana dong gitu kan? Aku harus mulai dari mana memperbaiki diri itu? Aku harus mulai dari mana? Aku bingung harus mulainya dari mana. Gampang teman-teman. Kalau kita bingung, dari yang saya baca dan saya tahu, kalau kita bingung gimana cara kita memperbaiki diri, harus dimulai dari mana cara kita memperbaiki diri? Itu dimulai dari memperbaiki sholat kita. Sholat kita yang bolong-bolong itu kita perbaiki supaya nggak bolong-bolong lagi. Yang tadinya kalau subuhnya kesiangan kita perbaiki untuk pasang alarm, untuk minta bangunin sama mama sama papa kalau yang tinggalnya emang serumah. Kalau aku sih nggak kos, jadi aku selalu pakai alarm handphone. Tapi kalau untuk tinggalnya sama orang tua, minta bangunin sama mama, bangunin aku subuh dong gitu. Atau kalau yang untuk yang kalau zuhur aku suka ketinggalan soalnya aku sibuk kerja. Hello, semua orang punya kesibukan di dunia ini. Terus orang yang sholat itu apakah dia nggak kerja? Semua orang juga kerja. Itu hanyalah soal prioritas kita. Kita memprioritaskan yang mana nih, gitu kan? Udah pasti Allah dong. Kan Allah yang menciptakan kita. Kan kita kerja juga untuk ibadah dong, teman-teman. Masa sih kita kerja untuk ibadah, terus ibadah yang wajib dan yang pokok yang wajibnya itu kita tinggalin, terus kita ngejar-ngejar pekerjaan, sedangkan pekerjaan kita itu datangnya dari Allah dan rezeki kita itu datangnya dari Allah loh. Masa panggilan Allah nggak kita hiraukan, ya kan? Nah kayak gitu. Jadi yang tadinya subuhnya bolong atau zuhurnya bolong atau asarnya bolong, itu kita perbaiki sholat kita supaya nggak bolong-bolong lagi gitu. Karena sholat itu adalah membantu kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar atau perbuatan yang tidak Allah sukai. Jadi kembali lagi ke masalah jodoh. Gini, yuk kita bayangin seseorang yang kita suka, seseorang yang kita selama ini berpikir ya Allah semoga dia jodoh kita. Tungguin dong, jangan ngebayangin dulu. Temen-temen udah ngebayangin duluan aja. Saya masih bingung nih mau bayangin siapa. Sedih gak sih? Oke, saya tahu masing-masing dari teman-teman pasti sekarang udah terbayangkan wajahnya dia atau perlakuan dia, atau teman-teman lagi rindu sama dia, rindu. Kalau teman-teman lagi berpikir atau mau bernyanyi jodohku, maunya ku dirimu, ya bagus banget suara saya, ya Allah. Ini oke, boleh teman bayangin dia, bayangin wajah dia, atau bayangin perlakuan baik dia, atau bayangin kelebihan dia yang membuat teman merasa ya Allah dia tuh perfect banget sih, ya Allah dia soleha banget atau dia soleh banget, ya Allah ternyata dia baik banget ya, ternyata dia peka banget ya gitu. Aku rasa dia baik atau dia yang terbaik, aku rasa dia perfect banget buat aku, buat ngedampingin hidup aku maunya sama dia. Boleh teman-teman, bawa aja itu dalam doa. Boleh mencintai dalam diam, jatuh cinta dalam diam, mencintai dalam diam, asal jangan lama-lama cinta sendirian, karena cinta sendirian itu sakit. Cinta sendirian itu sakit, apalagi kalau kita menggantungkan hati kita, menggantungkan perasaan kita, menggantungkan semuanya sama manusia, itu akan terasa sakit. Jadi jangan cinta sendirian lama-lama. Kalau sekiranya teman-teman merasa dia biasa aja, dia nggak punya perasaan sama teman-teman, ya udah gitu loh, jangan dilanjutin, jangan menyiksa diri sendiri.
akan Allah datangkan orang yang lebih baik. Jadi balik lagi, untuk orang yang sekarang teman-teman bayangin adalah jodoh teman-teman. Coba sekarang coba teman-teman bawa dalam doa. Teman-teman doa sama Allah, semoga dia menjadi jodoh teman-teman. Atau tapi saya mau bilang, kita berdoa boleh, suka boleh, cinta sama orang itu nggak salah. Tapi kita nggak boleh berharap dan bergantung sama dia. Maksudnya kita nggak boleh berpikir, ya Allah, aku maunya dia, nggak mau yang lain. Aku yakin dia yang terbaik buat aku, nggak ada yang lebih baik dari dia. Pokoknya aku nggak bisa hidup tanpa dia. Itu yang nggak boleh sama sekali teman-teman. Kalau kita ngelakuin hal itu, berarti kita nggak percaya dong sama Allah. Kan Allah yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi. Kan Allah yang maha tahu yang terbaik buat kita itu apa sih? Siapa sih yang terbaik buat kita? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan kita. Dan kita nggak tahu orang mana yang akan menerima kita dengan kejadian itu semua. Orang mana sih yang akan membersamai kita seumur hidup kita di dunia dan sampai di akhirat. Ya Allah, susah banget bayang gitu. Dan yang namanya menikah, yang namanya ngomongin jodoh itu kan sampai ke pernikahan. Dan pernikahan itu tujuan kita bukan hanya bersama di dunia kan, tapi juga bersama hingga di surganya, bersama sampai jannah, sakinah sampai jannah. Masya Allah, kapan ya aku dapat doa semoga sakinah sampai jannah. Amin. Semoga suatu saat kita sama-sama berdoa dan didoakan itu ya oleh orang-orang sekitar kita. Jadi balik lagi, karena jodoh itu adalah cerminan diri. Jodoh itu adalah bagaimana kita. Jadi sembari kita menunggu atau mencari jodoh yang baik, sama-sama kita memperbaiki diri ya teman-teman. Berdoa sama Allah itu boleh, kita berdoa aja sama Allah. Tapi balik lagi, kita pasrahin itu sama Allah. Jadi kita berdoa semoga Allah beri jika itu yang terbaik, atau Allah gantikan dengan yang lebih baik jika itu emang kurang baik buat kita. Jangan bergantung pada makhluk, karena itu membuat hati kita sakit. Jangan jatuh cinta sendirian terlalu lama. Karena saya nggak pernah salahin orang yang jatuh cinta, saya nggak pernah salahin orang yang ke hatinya tiba-tiba tumbuh rasa suka, karena saya percaya dan saya percaya karena saya pun pernah merasakan rasa suka dan rasa cinta itu nggak bisa kita kontrol. Itu kadang datang tiba-tiba saat kita merasa orang itu menyentuh hati kita. Tapi yang salah itu kalau kita memaksakan kehendak kita, itu yang salah teman-teman. Jadi bawa aja itu semua yang ada di perasaan kita itu untuk sama Allah. Semoga Allah kehendaki, semoga Allah restui, atau jikalau tidak itu berarti bukan yang terbaik untuk kita. Allah akan datangkan seseorang yang lebih baik lagi dari itu untuk kita. Amin. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang menjalin hubungan atau pacaran, saya doakan semoga kalian cepat putus. Jangan marah dulu. Maksud saya adalah kalian cepat putuskan untuk menikah, supaya semua yang hal-hal yang pacaran itu katanya dosa, jadi teman-teman bisa berubah jadi pahala, semuanya jadi pahala. Dan semoga teman-teman Allah mudahkan teman-teman untuk segera menikah. Semoga doa yang sama balik ke Sally. Semoga kita sama-sama dipertemukan oleh jodoh kita, jodoh impian kita, orang yang terbaik buat kita. Dan jangan lupa balik lagi memperbaiki diri, melatih diri untuk lebih sabar menghadapi orang lain yang sifatnya mungkin nggak sama sifat kita, kebiasaannya mungkin nggak sama kebiasaan kita. Jadi kita melatih diri untuk lebih menerima orang lain, untuk lebih sabar menghadapi orang lain. Katanya, menurut yang saya baca, menurut yang saya amati sih seperti itu. Soalnya gini, yang saya ambil pelajarannya, yang saya amati dari abang-abang, teteh, tante-tante, ibu-ibu, kakak-kakak yang udah menikah, saya amati, atau saya dapat nasihat dari mereka, dari ibu-ibu soleha, yang saya juga banyak temenan sama ibu-ibu soleha kalau pengajian. Dan dari salah satu teman saya, itu saya pernah, jadi teman saya udah menikah teman-teman ya. Saya pernah chat dia gitu, saya tanya gimana nih yang udah menikah, gimana rasanya? Dia jawab, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata pernikahan itu indah. Dan banyak pelajaran yang perlu kita ambil. Terus saya ditanya dong, terus pelajaran yang perlu saya ambil apa nih? Kan saya belum nikah, kira-kira mau ngasih pesan apa sih kamu ke aku gitu kan? Terus dia jawabnya ternyata gini teman-teman, pelajarannya salah satunya adalah ternyata pacaran itu nggak penting sama sekali, karena selama apapun kita pacaran,
itu nggak menentukan kalau karakter dia selama pacaran itu seperti itu aslinya. Jadi kita akan tahu aslinya karakter pasangan kita itu saat sudah menikah. Karena kalau masih pacaran itu hanya yang manis-manisnya aja yang keluar. Jadi dia bilang, untuk aku yang selama ini menjalin pacaran, aku kasih sama kamu pelajarannya bahwa pacaran itu nggak penting sama sekali, nggak ada faedahnya. Selama apapun pacaran itu nggak menentukan dia seperti itu, jadi percuma, saya nggak perlu pacaran lama-lama. Dia bilang begitu sama saya. Itu yang perlu kita ketahui, teman-teman. Jadi kita tuh nggak perlu loh pacaran lama-lama yang ngabisin waktu, juga tenaga dan pikiran, dan kadang menguras emosi dan menguras hati. Karena kalau pacaran itu nggak dihubungin dari pagi sampai siang juga udah pusing, nggak dihubungin pas malam-malam juga udah pusing, ditinggalin main game terus udah pusing, nggak ditanyain udah makan atau belum udah pusing. Dan pacaran itu sebenarnya selalu bikin kita pusing. Mending kayak saya kan, jojoba, jomblo bahagia. Saya juga mau minta maaf sama teman-teman kalau misalnya yang tadi, kalau misalnya kata-kata saya ada yang salah atau nggak sesuai sama hati teman-teman atau sama pikiran teman-teman. Balik lagi mau saya disampaikan kalau itu hanya pendapat saya pribadi, itu hanya hal-hal yang saya ketahui yang mungkin tidak semuanya benar. Jadi kalau emang teman-teman punya pendapat yang lain, it's okay, nggak apa-apa, karena nggak semua pendapat saya harus sama-sama pendapat teman-teman, nggak semua pendapat teman-teman harus sama-sama saya, karena setiap kita punya kepala masing-masing dan punya pikirannya masing-masing. Jadi kalau ada kebaikan dari video saya, silakan teman-teman ambil, dan kalau ada keburukan mohon saya dimaafkan, karena ya kesalahan pasti datangnya dari saya, kalau kebaikan pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan juga saya mohon ampun sama Allah. Semoga teman-teman juga maafin kesalahan saya. Dan balik lagi, tolong klik tombol like dan subscribe di bawah. Makasih untuk menonton video saya. Semoga kapan-kapan tadi bisa bikin video yang lain dan dengan pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.